gituannya apa? Apa gituan? pacar-pacaran. Oh, jadi anak kecil itu jadi tahu Mm-mm. karena ditayangkan ya. Heeh. Yang kamu lihat apa yang kurang bagus gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat meskipun kita berada di tengah pandemi ini, dan kita harus selalu berdoa semua ini cepat berlalu dan kita tidak takut untuk pergi kemanapun. Baik teman-teman, akhirnya Komisi Penyiaran Indonesia resmi memberikan teguran untuk sinetron dari Jendela SMP. Saya yakin dan percaya Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI mengambil tindakan tegas ini tidak asal. Pasti dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai tinjauan sehingga muncullah teguran tertulis ini. Ya, mungkin netizen atau warganet bisa berkata bahwa teguran yang diberikan oleh KPI ini adalah desakan dari warganet. Ya mungkin bisa jadi, bisa jadi. Tapi saya yakin dan percaya semua itu akan melewati proses rapat. Mereka tim penilai juga harus berdiskusi sehingga muncullah berita-berita yang beredar bahwa KPI memberikan teguran tertulis untuk sinetron Jendela SMP. Well, hari ini saya ada kelas, kebetulan ada kelas, dan setelah sholat asar, kebetulan saya bertemu dengan sekelompok remaja di masjid itu dan spontan saya bertanya kepada mereka tentang film ini. Jadi sebenarnya mereka tidak pernah bertemu dengan saya sebelumnya. Kami hanya kebetulan bertemu di masjid itu dan saya penasaran apakah mereka pernah menonton, bagaimana tanggapan mereka seperti itu. Dan saya sebetulnya tidak kepikiran untuk memberitahu teman-teman semua. Tapi setelah saya tanya, akhirnya saya tertarik untuk bertanya langsung kepada mereka. Dari beberapa orang, tadi berapa ya? 6 orang. Dari 6 orang yang saya temukan, ternyata hanya 2 yang menonton. Selebihnya dia tidak pernah menonton dan tidak tahu tentang film itu. Dan satu lagi, ketika saya wawancara ini, saya tidak memberitahu mereka bahwa ini akan diunggah di YouTube. Jadi saya hanya izin untuk merekam pembicaraan mereka, membuat video, dan saya tidak berkata ini untuk diunggah di YouTube. Tapi setelah saya selesai wawancara dan bercerita dengan adik-adik itu, akhirnya saya mohon izin bahwa ini akan diunggah ke YouTube dan mereka setuju. Seperti apa tanggapan mereka? Inilah komentar dari anak-anak remaja SMP dan SMA tentang film dari Jendela SMP. Selamat menyaksikan. Marka siapa dan semoga ukhuwah kita tetap terjaga ya adik-adik. Amin. Namanya siapa, Dik? Novi, namanya Novi. Kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. Tahu film dari Jendela SMP nggak? Tahu tapi belum nonton. Baru nonton. Itu tayangnya jam berapa? Jam 18 lewat 10. Jam 18 itu prime time ya. Kalau di dalam ilmu media itu waktu yang sangat-sangat bagus untuk penayangan gitu. Berarti jam 6 sore. Kamu nontonnya berapa episode? Baru episode yang ke-16 masalah. Wah, berarti 1 sampai 16 udah nonton? Enggak, baru nonton Oh. episode 16. Oke, 16. Menurut kamu kayak mana filmnya? Kayak biasa aja sih, tapi kayak pengen kedewasaan gitu. Kedewasaan gitu. Ya. Agak lebih dewasa. Katanya sih biasa aja, cuman kayak dewasa. Dewasanya kayak mana sih? Ya sampai harus dipisahin. Itu apa? Wulan sama Jokowi gitu, kayak ada pengen hamil-hamilnya gitu. Oh gitu. Jadi dia adegan dewasanya tuh Joko dan Wulan harus dipisahin karena kayak ada dia takut hamil. Oh, takut hamil jadi Joko dan Wulan harus dipisahkan. Terus apa lagi? Ada yang masih. Terus apa lagi? Terus apanya? Terus kalau masih di jenjang pendidikan ya udah fokus belajar. Oke, anak-anak harus fokus belajar ya. Lagi anak SMP. Terus Terus patuh sama orang tua. patuh sama orang tua. Ada sisi lain yang kurang enak apa gimana? Sisi lainnya, anak-anak yang masih kecil
jadi pada tahu gitu. Apanya yang tahu? Pada tahu tentang gituan. Gituannya apa? Apa gituan? Pacaran. Oh, jadi anak kecil itu jadi tahu karena ditayangkan ya. Yang kamu lihat apa yang kurang bagus gitu? Ada nggak? Kamu kan udah mau kuliah pasti tahu lah menilai, ini aja tahu dia adegan hamil tahu. Terus kamu gimana menurut kamu? Menurut aku apanya? Ada adegan yang kurang cocok sebenarnya yang disensor atau dihilangkan gitu? Ada nggak? Enggak. Kalau yang disensor Nggak, maksudnya ada adegan yang nggak pantas dilihat kalau anak kecil lihat. Ada kayak mana contohnya? kayak misalkan pelukan, terus Oh, emang ada? pegangan tangan, Oh, kamu sama nonton tuh ada pelukan mereka? pelukan yang gitu deh. Ya kayak mana? Coba praktek cara contohin berdua kayak mana deh. Ya emang ada. Teman-teman sebenarnya aku sebenarnya nggak nonton ya, cuman hanya sekilas saya beberapa episode dan aku benar-benar menemukan hal yang aneh dikit gitu. Emang ada pelukan? Pelukan yang gitu. Oh, dirangkul. Joko merangkul Wulan, dia pegang tangan. Jadi Joko merangkul Wulan dan pegang tangan. Iya, pegang tangan emang sering banget lah. Terus apa lagi? Hah? Itu kayaknya kurang cocok gitu ya. Terus yang tes pack gitu deh, makanya dia Iya, udah kenal astagfirullah. tes. Iya, emang ada, Kak. Iya, ada. Jadi kan di situ emang ada test pack ya. Ditunjukin. Oke, nah itu yang kurang baiknya ya teman-teman. Ini yang bicara orang remaja sendiri yang udah mau kuliah gitu. Oke, terus ada lagi? Wow, itulah tadi ya. Jadi narasumber itu mereka berdua ada yang bukan satu kali sih, jarang yang nonton, yaitu kelas 7 SMP, dan yang sering banget nonton dan hanya terlewat satu kali aja. Nah, itulah pendapat mereka bilang ya ada adegan yang kurang cocok dari orang nggak tahu jadi tahu gitu, kayak alat tes kehamilan itu dari nggak tahu jadi tahu gitu loh. Jadi teman-teman, kalian boleh marah jika ini mungkin dihentikan suatu hari, atau kalian marah dengan video ini ya silahkan, tapi ingat, yang positif harus tetap kita ambil dari film itu, tapi sesuatu yang buruk jangan disembunyikan. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, seperti itu. Karena generasi yang baik itu terlahir dari edukasi yang baik sejak dini. Jadi kalau bisa ya, anak-anak yang masih kecil, yang masih usia belia sekali, menurut saya kalau bisa jangan tahu lah soal-soal yang begitu ya. Dan juga kalian boleh lihat di video saya sebelumnya, banyak sekali komentar netizen, warganet yang gak suka dan berkata, aduh, masa sih pegangan tangan itu masalah, masa tatapan muka itu masalah, tatapan wajah itu masalah gitu kan. Bagaimana dengan kisah suami istri yang selingkuh, bla bla bla. Well, sekarang boleh berkata seperti itu, tapi kita tidak tahu nantinya anak-anak kita akan seperti apa. Baik, kita dukung Pertelevisian Indonesia untuk menyajikan konten-konten, materi-materi yang lebih bermutu, tontonan yang menuntun, tontonan yang bisa menjadi tuntunan. Oke teman-teman, salam semangat dan tetap sebarkan hal positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.